Oke, sepertinya sudah merekam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fidial Azahra dengan NIM A11 2021 13417. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan sekaligus menjelaskan proyek tugas akhir sisi server Shopify REST API dengan menggunakan Docker. Oh, ini udah ngerekam. Kan parah kalau nggak ngerekam ya. Oke, sebelumnya yang kita butuhkan adalah jelas Docker. Jadi ini kontainernya udah nyala, nama kontainernya ini Shopify Fidela, database-nya MongoDB, kemudian image-nya juga sama namanya Shopify Fidela. Kemudian kalau di kelas itu kan makainya Insomnia. Nah, saya nggak paham Insomnia, saya pahamnya Postman, ya udah nanti Postman pakainya. Sebelumnya, sebelumnya kita itu kan udah jadi proyeknya kayak gitu. Nah, di sini saya masukkan dokumentasi. Di dokumentasi itu udah setupan awalnya dan lain-lain. Kemudian ada ini penjelasan mengenai Docker file-nya yang ini nanti akan saya bacakan. Kemudian rincian endpoint-nya juga ada di sini. Ini untuk membantu agar nanti pas di Postman-nya itu gampang. Pertama setup awalnya dulu. Pertama kita install npm ya, karena saya di sini pakainya kalau nggak salah Node.js apa ya, npm install. Habis itu di sini konfigurasinya juga kalau semisal di Docker Compose YML-nya itu kalau mau ngerubah kredensial database bisa diganti di sini. Jadi di sini saya untuk username-nya Shopify, root password itu secret, kemudian ininya admin. Nah, di sini bisa dirubah konfigurasinya di app.module.ts. Itu di bagian mana ya? Bentar. Bentar. Itu di bagian, nah ini nih. Di bagian sini konfigurasinya saya di sini pakai yang ini, pakai salah satunya aja gitu. Nanti kalau misalnya atasnya nggak bisa, bisa pakai yang di bawahnya kayak gitu. Kemudian tadi masih masuk ke setupan awalnya. Nah ini kalau misalnya udah konfigurasi kayak gitu kan, kemudian kan kita harus menjalankan Docker. Yang pertama itu build Docker image-nya. Jadi perintah ini akan membangun image setiap device yang akan didefinisikan di Docker Compose YML-nya di sini. Jadi nanti masuk ke terminal, kemudian cd Shopify Fidela, karena ini udah ada di direktori ini jadi nggak perlu. Kemudian kita ketikkan Docker Compose build. Habis itu sebentar. Iya, Docker Compose build-nya itu untuk bentar, mana ya? Nah, di sini untuk image-nya sendiri saya kasih nama Shopify Fidela seperti itu. Kemudian di sini start service, perintah ini akan menjalankan semua service dalam mode detach gitu. Service akan berjalan di latar belakang. Kemudian di sini kita Docker Compose admin D itu kalau nggak salah kemarin untuk apa ya, jalanin kontainer apa ya. Nah, di sini itu sendiri namanya ini lagi yang gue buka. Nah, di sini untuk kontainer name-nya itu Shopify Fidela sama juga kayak tadi. Kemudian nanti untuk ngecek kontainernya itu udah kebuat apa belum, kita di sini Docker PS ya. Ini untuk nampilin kontainer yang jalan aja. Nanti dicek di sini bisa. Nah, di sini. Jadinya ini diinstal juga nggak apa-apa di VS Code-nya. Jadi ini sebelumnya ini tuh yang latihan-latihan sebelumnya. Kalau Shopify ini yang apa ya? Yang gagal-gagal lah. Ini saya kecilin dulu. Nah, di sini nih udah jalan. Dicek di sini juga bisa, dan pastikan di bagian kontainernya di sini mana ya. Nah, ini kan Shopify Fidela ya. Ini bisa dicek pokoknya. Nanti intinya nggak boleh ada error gitu ya. Dicek aja. Kemudian saya sebelum demonstrasi ini jelasin, nah ini Dockernya udah, setup awalnya ini tadi udah, penjelasan dari Docker filenya. Jadinya nanti kan di sini ada yang namanya Docker file ya di sini. Pertama ini node-nya 20, artinya saya menggunakan image Node.js resmi versi 20 untuk base image-nya. Ini dependensi semua dasar untuk aplikasi Node.js pakainya Node.js. Kemudian work directory-nya kan ini ya, usr/srt/app. Jadi direktori kerjanya itu di situ, di mana semua kode itu disimpan gitu. Jadi disimpannya di sini. Kemudian nah, ini ada copy package, ini bintang JSON. Saya nyalin file paket JSON dan paket log JSON-nya ke dalam direktori kerjanya untuk memastikan kalau dependensi semua itu diinstal gitu.
Kemudian ada npm install ini, saya menjalankan ini untuk install semua dependensi yang didefinisikan dalam package JSON-nya. Di sini kan nanti ada ya package JSON-nya. Nah, kemudian yang ini nih, yang copy yang ada titik tadi itu yang di Docker file-nya, ini nyalin sisa kode ke dalam direktori kerja. Kemudian ada npm run build, ini untuk membangun sebuah aplikasinya. Kemudian export portnya, kalau ini kenapa pakai 3000, karena saya lihat juga di tutorialnya YouTube, terutama tutorialnya siapa ya, Dea Afrizal nggak salah, itu portnya rata-rata 3000 ya, jadi saya ngikut aja gitu. Kemudian yang ini nggak usah. Nah, ini kemudian penjelasan dari docker compose.yml-nya di sini nih, di docker compose.yml-nya tadi mana ya. Nah, ada di sini. Yang pertama itu bagian service app-nya, itu yang bagian build context. Jadi kita definisikan konteks build dengan mengarahkan ke Docker file. Jadi kan diarahin ke Docker file. Kemudian untuk kita nentuin nama image-nya sama nama kontainernya untuk aplikasi. Kalau saya kan Shopify Videla. Sebenarnya cuma mau dikasih nama Shopify, cuman waktu membuat kontainernya nggak bisa karena di proyek sebelumnya kan udah ada yang namanya Shopify. Jadinya saya ganti aja gitu. Kalau ada yang maksudnya daripada di drop Docker Compose down kan, mendingan saya ganti aja namanya. Kemudian ini ada yang tulisan reset unless stopped, ini berarti kan kontainernya itu ke restart kecuali dihentikan secara eksplisit gitu. Berarti kalau reboot tetap jalan. Kemudian ini portnya 3000, diekspos dari 3000 ke hostnya. Kemudian yang bagian volumenya ini di sini menghubungkan directory node module di dalam kontainer untuk persistency. Dependensinya ini kita pakainya tuh MongoDB. Kalau kemarin apa ya, PostgreSQL ya, ini MongoDB. Kemudian nentuin image sama container name-nya. Untuk container name database-nya itu yang MongoDB, ini bisa diganti-ganti sebenarnya. Kalau misalnya udah pernah install MongoDB ya Mongoku boleh, nggak masalah. Nah, ini sama yang kayak tadi. Kemudian nah kita pakai port 27017 dari kontainer ke host. Ini bebas sih sebenarnya. Kemudian atur variabel konfigurasi username dan lain-lain, password database ini bisa diganti terserah. Cuman karena biar gampang nggak ribet ya udah ini aja. Nah, ini udah tadi. Nah, oke. Kemudian ini untuk rincian endpoint-nya sendiri. Jadi sebelum masuk ke ini, jadi bentar, untuk mana ya, nah di sini jadi ya untuk codingan endpoint ini ada di controller. Nah, ini diimport dulu di sini. Nah, di sini ini kan tadi mana ya, yang pertama itu bagian autentikasinya itu ada di sini kalau nggak salah. Nah, itu ya intinya untuk yang bagian ini itu kan di sini ada authentication, ada admin dan lain-lain, ada collect dan lain-lain. Untuk apa ya, codingan menghubungkan ke API-nya itu di collect di controllernya, cari aja controller. Misal nih untuk yang bagian authentication ini kan ada bagian register, login, refresh token, dan logout ini. Ini penjelasannya aja, langkah-langkah terstruktur untuk mempresentasikan API di Postman berdasarkan koleksi endpoint yang tersedia gini. Nah, ini untuk login kayak gitu. Kemudian ini untuk register. Kemudian ini ada logoutnya. Ini sesuai sama yang di sini. Register, login, ada logout. Kemudian ini refresh ini untuk refresh token kayak gitu. Kemudian di sini ada admin. Admin di sini itu, nah ini. Ini untuk admin, kemudian get ini untuk reset. Kemudian ini tuh untuk dapetin semuanya, kalau nggak salah yang bagian get all-nya, yang ini get all mendapatkan daftar semua admin. Ini tuh buat ngitung ya. Kalau nggak salah di sini itu nggak bisa sih, bukan ini beda. Kemudian ada yang ini bad ID, kita bisa nyari berdasarkan ID-nya, ngambil dari ID-nya gitu. Berarti detail gitu ya. Ini tuh delete yang menghapus sama aja gini. Kemudian di sini ada collection. Kalau collection ini bentar, admin, produk, ada produk varian. Nah, ini ada collect. Ini nih collect-nya nih apa ya? Berarti collect sama custom collection. Berarti ini yang ini. Nah, ini kita lihat di bagian controllernya. Kalau yang collection ini ada create, nambahin produk koleksi custom.
Nah, ini untuk count, ini count itu untuk ngehitung ya, nanti kan ada produk yang masuk dihitung berapa, kemudian ini berdasarkan ID-nya, nanti kan ada collection ID dan lain-lain gitu. Kemudian ini itu untuk ngehapus berdasarkan ID, jadi nanti itu di postman-nya dimasukin ID-nya, nah nanti di pencet send atau enter lah untuk ngehapus. Ini untuk buat collection-nya, ini untuk kayak kalau nggak salah ini untuk ngelihat semua data collection ya, kalau nggak salah inget. Kemudian ini ada bagian custom collection ya sama aja sih sebenarnya. Custom collection itu yang ini, create list, get by ID, get count, ini sama aja. Konsepnya tuh mirip-mirip gitu. Bisa dibaca sendiri. Kemudian di sini ada produk, sama intinya ini codingannya juga. Ini untuk menghitung produknya, kemudian apa yang ngambil berdasarkan countingannya. Kemudian ini kalau misalnya mau reset, kemudian ini tuh ini count, ini berdasarkan produk ID. Kemudian ini buat update-nya di sini karena produknya nanti kan bisa diupdate. Kemudian ini delete. Ya, intinya mirip-mirip. Ini tuh produk image itu kalau misalnya kan jadinya di sini tuh dipisah. Masukin produknya sendiri sama gambar produknya sendiri. Cuman yang ini nggak wajib ya. Saya juga nggak begitu paham sih kalau sama yang produk image, saya skip. Kemudian varian ini untuk variasi aja gitu. Jadinya produk ini tuh variasinya apa aja kayak gitu. Produk varian. Nah, ini sini sama. Ini konsepnya sama. Yang kayak tadi ya. Sebenarnya sama aja sih ini kalau mau menghapus variannya. Kemudian ini tuh update dan lain-lain. Ini konsepnya sama kayak tadi. Oke, nah. Kemudian apa ya? Oh iya, sebelum ini kan sudah jelasin ininya. Kalau basis datanya ya sama aja. Ini pakainya saya database. Tapi Mongo juga ada. Bisa. Ini untuk rincian endpoint-nya. Intinya nanti akan saya post juga yang bagian documentation ke itu GitHub-nya. Tapi sebelumnya Postman-nya dibuka dulu. Kemudian kita bakal import. Aduh, kok lama. Nah, ini kita ambil filenya. Pakai itu juga bisa sih sebenarnya. Apa ya tadi namanya? Nah, ini. Udah ada datanya. Nah, oke. Jadinya ini satu-satu. Ini udah saya siapin ke PN karena saya nggak inget perintah-perintahnya. Boleh dong. Oke, jadinya kan kemarin berapa ya? 10 apa 20 endpoint ya? Saya lupa. Intinya tuh saya buat authentication admin, produk 3, 4 produk varian, 5 produk image, 6 custom collection, collect sama seeder. Seeder ini kan apa ya? Di contohnya itu kan ini bentar. Kalau nah di sini yang katanya minimal yang ada 4 tabel atau apa gitu. Nanti database-nya bukan, data yang masuk itu minimal berapa, 500 nggak salah. Nah, itu nanti saya masukin di seeder sendiri gitu. Pertama ini kita apa ya? Nah, ini. Jadinya nanti sini ada banyak gitu. Di produk ada post, get, update dan lain-lain, sama intinya pertama kita masuk ke register dulu. Mohon maaf agak lemot. Intinya registrasi, kita ke body ya. Nah, kita kan registrasi dulu nih. Ininya itu usahakan ini aja dulu. Jadinya nanti administrator kita masukin untuk register name, email sama passwordnya. Nah, ini karena dari awal berarti kan dari nol dulu. Nanti kalau misalnya kita mau nambah akun berarti administrator 1, admin 1@mail.com kayak gitu. Ya, coba dulu bisa apa enggak. Error. Sebentar. Saya coba. Bentar. Ini berarti apa ya? Kita delete. Bentar coba kalau misalnya ini satu bisa nggak? Nah, bisa. Nah, oh iya aku lupa. Jadi tadi tuh sebelum buat video ini saya udah register tadi administrator yang 0 sama administrator yang 1. Mungkin penyebabnya error itu yang tadi yang bad request itu karena udah pernah nyoba gitu. Walaupun tadi saya refresh ya. Nah, ini jadinya name, email sama password. Nanti dikeluar di sini nih tandanya berhasil. Administrator 1, email, password, ID-nya apa. Nah, yang perlu diingat-ingat itu nggak salah ID-nya. Kalau nggak salah.
kan tadi udah nih administrator 1 udah register, sama sekarang kita login. Nah, loginnya ini berarti berdasarkan administrator 1. Berarti administrator 1 yang email sama passwordnya. Kita masuk ke body admin 1@mail.com. Ini berdasarkan register. Nah, coba. Nah, di sini kan berdasar apa ya, di bagian authentication ini kan ada access token sama refresh token. Ini tuh digunakan kalau semisal kan kadang mungkin gini, jadi kasusnya gini, kalau di punya saya itu kalau misalnya saya udah login gitu, terus saya main-main di produk dan lain-lain. Nah, ini laptop saya tinggal sebentar. Nanti kalau saya buka lagi ya apa ya, pas kita pencet send itu ada tulisan 500 atau 404 error gitu. Nanti tokennya kita masukin lagi. Oke, ini ntar kita kontrol. Yang access token sama refresh token kita masuk ke sini. Kita ke variabel. Nah, aduh. Nah, ini. Intinya ini ntar. Nah, ini kita ke tadi, mana sih ini ya? Kita, nah, udah, kemudian ke loginnya tadi. Ini juga yang bawa refresh token. Ctrl C. Nah, kita masukin di sini. Ctrl A, Ctrl V. Ctrl S. Jangan lupa di save, oke. Ini juga di save. Berarti kita loginnya pakai admin 1. Kalau logoutnya nggak perlu ya, karena kan ini nanti aja sih. Soalnya kan kita nanti bakal ngarang di bawah. Kemudian refresh token di sini insya Allah bisa di send. Nah, sini dapat. Nah, ini nanti dimasukin kayak gitu. Berarti authentication udah. Kemudian admin. Nah, get all. Nah, kita kan pertama ke get all ya. Kita send aja dulu. Nah, ini kan. Nah, yang tadi yang udah saya bilang. Jadi penyebab nggak bisa errornya itu karena kita udah kita udah pernah melakukan. Tadi kan saya registrasinya administrator 1 sama administrator gitu kan. Nah, kalau misalnya walaupun ini kita masukkan ke trash dan kita refresh postman-nya, kalau udah melakukan ya berarti ya udah gitu. Kita harus nyoba dengan yang lain. Cuman tadi kita ingat kita pakai administrator 1 kayak gitu. Nah, kemudian kita ambil ID-nya di sini, ambil ID dari get all yang di sini. Tapi kalau misal mau registrasi lagi admin 2 gitu bisa di sini. Kemudian get detail, kita masukin ID tadi. Tadi kan kita login, ingat-ingat pakai administrator 1 ya. Kemudian kita pencet send di sini. Nah, di sini. Keluar nih administrator 1 kayak gitu. Get detail udah, ID-nya dimasukkan. Kalau kita mau ambil detail dari administrator yang pertama juga yang ke 0 juga boleh, sama aja intinya. Kemudian kita update. Kalau update itu saran saya, itu kita bikin ID baru gitu. Jadi nanti pas di get all itu ada lagi kayak gitu. Maksudnya misalnya 0, kita bikin lagi administrator kedua apa ke 1 kayak gitu. Biar nanti oh ini yang belum berubah, ini yang udah. Nah, nanti kita masukin dulu ID-nya di sini. Kita masukin, kemudian update administrator 1 misal bentar baru begitu. Nah, ini kan berubah ya di sini. Tadi kan administrator 1 doang, sekarang administrator 1 baru. Coba kita cek di get all. Apakah berhasil atau enggak? Ini kan masih 1 ya. Coba. Nah, semut. Nah, nih tadi udah berubah administrator 1 baru. Kemudian di sini update udah. Kemudian delete. Kalau delete ini yang kita delete itu kan tadi kita loginnya pakai yang pertama ya. Berarti kita nggak bisa dong kalau mau pakai yang pertama tadi. Kita delete aja yang administrator doang. Di delete di sini.
Apakah bisa? Nah, ini kita tahu nih, admin delete successfully, berarti berhasil delete adminnya. Kita cek. Apakah bisa? Nah, kan udah, berarti bisa yang ini. Kita save dulu, jangan lupa di save. Kemudian kita masuk ke dalam produk. Nah, produk, kita akan create produk. Kalau create produk itu tinggal apa ya, send aja sih sebenarnya. Nah, ini tuh berdasarkan ini. Oh ya, lupa. Jadi nanti masukin datanya di sini. Datanya di sini. Ingat yang boleh dirubah itu yang ini, handle-nya boleh dirubah, cuma nanti saya bakal update dari handle-nya ini. Ini bisa dirubah, terserah, bebas, terserah kalian. Create produk nih, tandanya ini berhasil. Kemudian get list product. Kemudian kita get list dulu. Kita send dulu. Nah, kemudian di sini ini kan berdasarkan app yang tadi ya, yang create produk ya. Berarti kita bisa create dulu baru get list. Kemudian kita ingat-ingat kita harus simpan ID-nya. Kemudian habis itu kita ke get single produk. Jadi kita mau ngambil satu produk gitu. Ini tuh sama aja kayak get product by ID kayak gitu. Nanti nah di sini produk ID-nya yang tadi kan udah diambil nih. Hapus, kita masukkan di sini. Apakah bisa? Oke, ini bisa, it's a small iPod. Nah, ini bisa. Udah nih. Kemudian ID dimasukkan, kemudian kita count product. Kalau ini count product ini kan tadi udah kita masukin satu ya. Kita udah create satu. Tinggal send aja sebenarnya, karena ini ngitung. Nah, satu. Kalau misalnya kita belum create ya, nanti 0 di sini. Kalau kita create lagi di sini 2, kayak gitu. Kemudian yang update ini kita pakai ID yang tadi kan. Tadi ID-nya apa ya? iPod Nano itu, nggak salah. ID yang tadi kita simpen, makanya tiap buat sesuatu ID-nya diinget. Nah, di sini Ctrl A, Ctrl V, kemudian kita masuk body iPod Nano, ntar misalnya Videla gitu. Kemudian kita send. Nah, di sini iPad Nano Videla. Udah. Kemudian kita tes, kemudian di sini tes di single di get single product. Berarti kita ingat-ingat ID-nya. Apakah sudah berubah? Nah, di sini kan tadi iPod Nano ya. Kalau misal tadi itu sukses, berarti kita cek lagi di sini. Nah, nih berubah iPod Nano Videla. Oke, berarti produk oke. Kemudian produk varian. Produk varian ini kita create dulu. Kita pakai ID dari get single product. Berarti ID yang tadi. ID yang tadi kita pakai. Kita cek dulu di body-nya di sini. Oke, ini. Jadinya bentar. Image ID ini sengaja saya komen. Jadinya ini datanya gitu. Nah, apakah ketika kita pencet send ini sesuai? Sebentar. Oke, sama kayak ininya ya. Berarti sukses. Kalau error itu tulisannya kalau nggak 500, 404. Kalau di Postman. Ini create sudah. Habis create ini, send. Kemudian kita cek lagi di get single product. Dengan ID yang sama ya. Tadi apa sih tadi? Tadi create ya. Ini di copy aja. Single product. Coba dulu. Yang tadi, coba kita bentar. Ini coba aja, bisa nggak? Bentar.
create product not found, berarti 404 itu kalau error. Coba yang ini, ke varian, kita ke cek di get single product. Nah, ini keluar nih, bisa get single product. Tadi berarti error. Nah, ini ya udah. Kemudian ini udah create sudah, kemudian kita get all. Get all itu ini. Nah, ambil ID dari get single product, berarti kita berdasarkan ID dari get single product ini. Kita Ctrl C, get all di sini. Nah, kita pencet send di sini, kita coba apakah bisa. Nah, ini keluarkan ID-nya. Kemudian akan muncul satu produk varian. Berarti kan ini tuh produk variannya gitu. Kita udah masukin ke variannya. Kemudian ini kita simpan ID-nya, jangan lupa. Kemudian kita mau ke count. Kita hitung ya. Kita count all. Ambil ID dari get all di atas. Berarti yang di sini kan dimasukin produk ID ya. Produk ID yang tadi kita masukin, kemudian kita pencet send. Kok nol? Aduh. Code all. Waduh. Sebentar, ini tuh harusnya tuh bisa loh. Nah, di sini. Nah, satu berubah. Tadi berarti salah. Tadi ID-nya belum saya masukin. Sorry, mohon maaf. Kemudian get by ID varian kita coba juga. Kalau yang ini sama aja sih sebenarnya. Nggak usah dicoba ya. Kayak tadi kan berarti get by ID itu sama aja kayak get single. Ini update. Sepertinya nggak perlu. Delete juga sama kayak yang produk tadi. Ini saya skip aja karena saya males. Produk image ini nantilah ya. Produk image yang mirip-mirip sama yang ini. Yang produk. Cuman kita itu masukinnya foto. Cuman nanti pas kita cek di VS Code-nya itu nggak muncul, kan nanti ada folder gitu kan, image atau apa gitu, itu nanti nggak kelihatan karena kita pakainya kontainer. Kemudian ada di custom, bentar, product image nanti aja. Custom collection ini sebenarnya sama ya teman-teman. Kemudian yang collect ini juga sama, konsepnya itu sama yang kayak ini, produk sama produk varian. Ini cuman saya tambahin aja biar banyak gitu. Collect ya podo aja nih. Ini nanti kemudian seeder aja langsung ya biar videonya nggak lama. Nah, pertama itu get admin, jadinya ini kita bakal bentar masukin. Nah, di sini jadi di keterangan untuk yang ini seeder ini kan folder ini digunakan untuk membuat data dummy agar sesuai dengan requirement-nya. Jadinya itu kalau saya nggak salah ingat itu di requirement-nya itu ada minimal apa ya, berapa admin, 40 admin atau berapa sama 500 data atau apa ya. Jadinya nanti admin ini akan membuat 40 akun admin. Bagian produk akan membuat 100 produk. Cuman, nah ini ada keterangannya, ulangi proses di atas ini yang ini sebanyak 5 kali untuk mencapai 500 produk. Berarti kan nanti disarankannya tuh pelan-pelan ya. Berarti kan di bagian postmannya tadi di produk ini nanti kirim nanti 100 enter, 100 enter, send, mohon maaf, send kayak gitu. Untuk menghindari error atau waktu respon yang terlalu lama. Kemudian yang collection ini 100 koleksi dengan masing-masing 4 produk per koleksi. Ya ini nanti saya jelasin aja. Nah, pertama ini bentar. Nah. Nih, pertama kan masukkan tadi 4 kan 40 ya, berarti 20 juga nggak apa-apa. Masukkan 20 data. Nah, di sini generate 20 admin successfully. Kemudian cek di get all admin. Intinya kalau di sini error, kita login lagi ya. Tapi ini bisa, intinya bisa. Oke, kan karena saya nggak mau. Nah, nih. Nih bisa ya teman-teman sekalian di sini. Ada buahnya. Nih udah 20 data admin. Nah, ini datanya dummy. Kemarin saya pakai yang dicontoh, yang ditunjukkan oleh Pak Fahri, namanya apa sih? Generator.id. Kemudian produk. Lemot.
get produk ini masukkan tadi kemarin itu kan 500 ya, berarti kan ini per tahap sesuai dengan contohnya. Ini berarti send. Ini memang agak lama, jadinya ya kalau semisal ada bad request dan lain-lain tinggal login aja. Oke, ini lama dia. Nah, generated 100 produk successfully. Kita hitung 3 detik, kita hitung beberapa detik, kemudian kita send lagi. Ini bertahap ya jadinya, pelan-pelan, nggak usah cepet-cepet. Oke. Oh, lama bener. Nah, generate 100 produk successfully. Kalau udah kita send lagi. 1, 2, 3. Pelan-pelan. Ini udah yang kedua. Berarti nanti kita 3. Ini 3. Nah, 3. Kemudian kita pencet lagi ini yang keempat. Kemudian nanti kita lakuin satu kali lagi untuk yang kelima. Nah, nanti kalau misal yang di produk ini udah, kita kan kayak generate datanya ini berapa kita masukin gitu kan. Nanti kita itu ceknya di bagian, kita cek di bagian get product. Nah, ini udah berhasil sukses, kita cek di get product. Bentar. Kita cek count product, mohon maaf. Nah, di sini. Harusnya masuk ya, kayak tadi. Tidak. Itu nggak bisa sih. Ya udah, intinya kayak gitulah, Tadi mana tadi seeder. Nah, ini kalau kayak gini harus login lagi, cuman karena saya males ya udahlah ya Pak, nggak apa-apa Pak. Itu aja sih. Kemudian get collection ini 100. Kalau ini sama kayak tadi, jadinya kan ada yang 100 yang kali 4 itu 400, berarti di send aja langsung. Nah, ini 100 sukses. Kemudian cek di get list, ini bagian collect mana sih? Nah, ini berhasil nih. Ini totalnya ada banyak. Ini ada 400 ya. Berapa ya? Enggak, bentar. Tadi ini kan dari yang... Ya, ini ada banyak banget. Ini totalnya berapa sih? Nggak tahu. Wah, ini banyak banget. Itu get collection. Berarti ini kan dalam satu collection ini dalam satu collection ada 4 produk gitu. Berarti tinggal dikaliin aja totalnya berapa gitu. Cuman yang bikin saya penasaran ya ini ya, yang nggak bisa ini. Yang produknya. Mungkin karena ini terlalu, apa sih istilahnya, terlalu banyak. Kan tadi kita 500. Padahal saya sudah lakukan secara bertahap. Kemarin saya coba ini bisa, swear, ini bisa. Demi Allah. Masukkan 105 kali cek di count produk. Padahal nah, harusnya tuh bisa ya. Haruskah saya login lagi? Admin. Kalau error aku stop. Nah ini bisa nih, kita login lagi. Kemudian kita copy lagi ininya. Kita masukkan ke autentikasinya. Oke. Laptop saya bunyi. Aduh. Sini lagi, kita pastikan lagi.
Kemudian tadi loginnya mana sih, login lagi, agak nge-lag, mohon maaf Pak, laptopnya MacBooknya udah lama. Kita masukin lagi di sini, kita Ctrl S, loginnya juga jangan lupa di save dulu, kemudian refresh token, dianu lagi. Sebenarnya bisa kalau ngomong anunya dari refresh token, cuman saya nggak mau aja gitu. Nah, kita lakuin lagi coba yang produk. Tadi 500 mungkin kebanyakan, jadinya 100 aja. Kita cek aja dulu. Ini harusnya bisa sih. Kemarin tuh bisa loh. Nah, kemudian kita cek di count produk. Cek di count produk. Nah, udah, oke. Bisa kan 701. Kemarin 500, minimal 500. Tadi kan udah 500. Kemudian mau saya udah di-send, saya cek di produk di sini. Itu mungkin karena apa ya, responsnya terlalu lama kan tadi pas aku nginput yang ke 300-nya yang sendnya itu, jadinya sempat ke logout sebentar, kemudian kita login lagi, kita masukin apa sih namanya, earth token sama refresh tokennya lagi di authentication-nya yang API-nya tadi, kemudian kita ulangin lagi, ternyata yang 500 kita ulangin lagi, kita kan nyobain 2 kali gitu ya, 2 kali itu berarti 100, 200, berarti 500 tambah 200, 700, dan yang sebelumnya kesimpan ternyata. Oke, kurang lebih segitu aja. Ya udah berarti. Ya gitu aja Pak sebenarnya Pak. Jadinya kurang lebih ini dari saya. Sebenarnya banyak yang mau saya lakukan ya, yang bagian image ini. Cuman takut videonya kelamaan. Cuman oke lah, kita coba produk image. Yang produk image ini kita create dulu ya. Kalau yang di create ini tuh ambil ID all product varian. Nih, kita coba aja. Yang lainnya kan tadi udah dicoba. Kita coba di sini. Kalau di badinya, ini aku belum pernah nyoba sih. Kalau sebelumnya udah aku coba, ini aku belum pernah nyoba. Apakah bisa? Error Pak, ya cukup sekian ya Pak, error Pak. Yang ininya, yang produk image-nya nggak bisa. Satu nggak bisa, kemudian yang lainnya ini bisa, cuman karena konsepnya sama, saya males gitu. Kalau yang admin reset, bentar. Admin reset ini buat ngereset semua adminnya, coba kita, bisa nggak ya? Kalau di reset berarti 0 nanti. Nah, reset admin successfully. Berarti kita harus nganu lagi dong, harus register kalau nggak login lagi. Oke, kalau produk reset ini berarti produk yang tadi itu yang udah kita send semua akan hilang, kan di reset. Oke, produk reset di bagian seeder. Kalau yang collection karena kita tadi collect nggak ya? Kayaknya nggak bisa deh. Kita cek di sini. Ini lama banget sih. Aku rekaman berapa menit sih, sumpah. Jangan-jangan nggak masuk lagi suaranya. Masuk ya, semoga. Nah, ini kan udah admin, produk sama, kemudian kalau produk ya di sini. Bentar. Produk yang produk aja. Produk aja, get listing. Lemot. Kenapa lagi laptop saya? MacBook deng, MacBook. Produk. Nah, di sini coba kita send. Kalau misalnya masih bisa, berarti ya salah ya, berarti ada yang error. Harusnya nggak bisa. Nah, kosong kan? Karena tadi udah kita reset. Tadi udah kita reset di sini, produk resetnya kosong. Produk udah, kemudian kita cek collection reset. Collection di sini. Di listnya. Nah, ini kan ada, berarti kalau kita send, harusnya itu arraynya kosong harusnya. Kan tadi udah kita reset, kita kosongin, nah bisa.
Kemudian yang bagian admin tadi kan udah di reset. Berarti kalau di reset totalan ya, berarti hapus. Tadi kan udah di sini ada 20 apa berapa ya? 40 ya. Saya juga lupa. Nah, ini udah kosong berarti. Oke, sekian dari saya. Pak, kurang lebihnya mohon maaf kalau semisal ada yang salah dan kurang. Untuk ininya sendiri nanti akan saya masukkan ke GitHub sama untuk dokumentasinya, penjelasannya, dan FYI bagi siapapun yang menonton video ini, dalam pengerjaan tugas akhir ini saya dibantu oleh 2 orang teman saya. Jadinya adalah satu perempuan, saya dibantu sama teman saya. Kalau yang satunya lagi dibantu sama cutting. Jadinya ini saya pure gak buat-buat sendiri, saya dibantu sama banyak orang. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.